Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di waktu-waktu sahar, di mana kita sedang sibuk menata hidangan-hidangan sahur untuk mempersiapkan diri menghadapi puasa satu hari yang akan datang, yang akan kita jalani. Mudah-mudahan di perjalanan puasa hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, waktu sekedar menunggu waktu subuh kita gunakan, kita manfaatkan sedikit untuk membacakan, mengingatkan kembali satu hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu kullu amali bani adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Puasa itu perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa pada suatu hari, maka janganlah berkata keji dan jangan berteriak-teriak. Jika ada seorang yang mencaci makinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi. Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dirasakannya, yaitu apabila ia berbuka bergembira karena bukanya, apabila ia bertemu dengan Tuhannya bergembira karena puasanya. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hadis yang mengingatkan kita kembali bahwa Allah telah menjadikan satu puasa ini satu ibadah yang dikhususkan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal-amal yang lain itu memang kita usahakan untuk kita, tetapi puasa ini Allah yang akan langsung memberikan balasannya, memberikan pahalanya. Maka kualitas puasa kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana ketika kita menjalankan puasa itu dicampuri atau bahkan sudah terkencang dari hal-hal yang dituntunkan oleh Nabi, atau bisa lurus
betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya sholat. Sholat yang benar akan membawa dampak sangat luar biasa, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti halnya puasa juga begitu. Kekhususan puasa yang oleh Allah langsung bahwa puasa ini asyamuli, siam ini untukku, dan Allah yang akan memberikan balasannya langsung. Maka dari hadis ini jelas bisa kita maknai bagaimana sikap kita berpuasa. Dikatakan bahwa puasa ini langsung Allah yang memberikan balasan. Maka dikatakan asyamu junnatun, puasa ini akan menjadi perisai diri dari apa? Dari perbuatan-perbuatan, dari perkataan-perkataan, dari sikap-sikap yang justru kalau kita tidak berhati-hati, kita akan terlena dan berkata jauh dari apa yang dikehendaki oleh tujuan puasa itu sendiri. Sangat harus berhati-hati. Karena di sini batasan yang paling ringan adalah berteriak-teriak. Dikatakan jangan berteriak-teriak. Itu gambaran yang paling minimal. Bagaimana kita harus menjaga puasa kita itu betul-betul terjaga dari perkataan-perkataan yang, apalagi perkataan keji, wala yarfuth, dan jangan berkata keji. Dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu ingin mencapai satu kualitas puasa yang oleh Allah ditackle langsung, yang oleh Allah balasannya langsung dari Allah, maka kita mesti berhati-hati dari mulai ucapan yang sekecil apapun, yang itu termasuk rofas, apalagi sikap, apalagi perbuatan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wasyamu junnatun, puasa menjadi perisai apabila kita mampu menghindarkan dari perkataan, sikap, dan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu tadi. Fa in sabahu ahadu, ini masuk kepada sikap orang yang berpuasa, ketawaduan orang yang berpuasa, ketunduk patuhan kita kepada Allah atas perintah puasa ini dibatasi dengan sikap-sikap sebagai orang yang berpuasa, betul-betul melakukan puasa. Karena hakikatnya puasa itu tidak sekedar kita meninggalkan makan dan minum, tidak sekedar kita menahan dari syahwat, tetapi memang betul-betul kekhususan yang ditackle oleh Allah ini kita jaga agar pelaksanaan puasa kita ini betul-betul bisa menjadi junnatun, bisa menjadi perisai diri. Karena dalam hadis lain banyak dikatakan betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sedangkan esensi dari puasa itu sendiri tidak didapatkan. Karena apa? Karena mereka tidak mampu menjaga sikap, menjaga perbuatan, bahkan minimal batasan itu menjaga ucapan yang kotor sekalipun. Luar biasa. Kalau kita mampu memaknai puasa ini secara utuh dan betul-betul mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa betul-betul akan menjadi perisai diri kita dari bahkan dari sikap
dari ucapan, bahkan dari perbuatan yang maksiat. Maka setelah puasa ini nanti kan mau Idul Fitri. Bagaimana kita mau merayakan Idul Fitri? Sedangkan ketika kita mengoreksi diri selama bulan Ramadan, pelaksanaan puasa kita banyak noda-noda. Dari sekecil apapun itu noda, maka diberikan batasan-batasan yang sangat minimal agar kita betul-betul berhati-hati melaksanakan puasa ini. Akibat daripada kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di dalam kita melaksanakan puasa, mengharap ridha Allah, menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang keji, bahkan hanya berteriak-teriak sekalipun, apalagi sampai berbuat keji dalam bentuk perbuatan, itu betul-betul kita hindari, maka hasilnya akan kita dapatkan seperti lanjutan hadis ini. Setelah sikap kita dicaci maki oleh orang pun, atau sampai misalnya batasan diajak padudon gitu ya, bahasa Jawanya padudon, bertengkar, itu pun kita harus mengucapkan ini shaim, aku sedang puasa. Inilah gambaran sikap orang puasa yang harus betul-betul kita jaga. Kalau kita betul-betul mampu menjaga ini, maka hasilnya dua hal kegembiraan yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, gembira ketika menghadapi hidangan-hidangan berbuka puasa. Gembira karena setelah seharian kita menahan lapar, menahan dahaga, di situ dihidangkan ya, apalagi kebiasaan kita tidak sekedar 1, 2, bahkan 3, 4 macam hidangan untuk menyambut apa? Untuk menyambut kegembiraan, mendapatkan satu kegembiraan orang puasa, yaitu berbuka puasa. Maka tumbuh di berbagai tempat, di pinggir-pinggir jalan ya, orang menjual jaburan itu ya, banyak sekali. Itu menyediakan bagi orang-orang yang ingin berbuka puasa supaya bergembira. Ini secara zahir bisa kita lihat kegembiraan satu ini. Yang kedua, kegembiraan yang kedua adalah ketika kita menghadap Allah, karena puasa kita laksanakan dengan penuh tawadhu, ketawaduan, ketunduk patuhan kita kepada Allah, menjaga dari hal-hal yang rafas, menjaga dari perkataan-perkataan yang keji, menjaga dari bahkan hanya berteriak-teriak itu tadi. Hasilnya nanti akan kita unduh ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gembira dengan puasa yang kita lakukan. Subhanallah. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dari hadis ini betul-betul kita mampu membuat kesimpulan, mampu menyadarkan diri, mampu mengoreksi diri, seberapa jauh kualitas puasa yang kita laksanakan mulai dari hari pertama bulan Ramadan sampai hari ini pencapaiannya. Terus kita koreksi tiap saat, tiap waktu. Agar apa? Agar kualitas puasa kita betul-betul sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, mencapai mardatillah, mencapai ridha Allah. Dan kita akan mendapatkan kegembiraan luar biasa ketika itu nanti kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, dari uraian itu tadi bisa kita simpulkan dari satu hadis tadi
bisa kita maknai bahwa di dalam kita melaksanakan puasa ini, bagaimana kita menjaga diri agar puasa kita berkualitas, agar betul-betul puasa ini menjadi perisai bagi kita, bukan sekedar pada waktu kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, bahkan menjadi titik awal dari perbuatan-perbuatan kita yang akan datang di 11 bulan yang akan datang, agar terilhami dari kejadian puasa ini, sehingga betul-betul bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri, menahan. Yang arti dasar puasa itu sendiri adalah menahan. Kita menahan diri, terus berupaya agar sampai pada hari terakhir kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mencapai satu tujuan, satu kegembiraan yang diilhamkan dari hadis riwayat Bukhari tadi. Yang selanjutnya, sikap perbuatan yang kita jaga yang akan mampu menjadi perisai, kemudian akan menghasilkan satu hasil yang sangat luar biasa. Secara zahir bisa kita lihat ketika kita berbuka puasa, dan secara batiniah nanti keyakinan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hasil puasa ini, kita akan gembira, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah, diberi jalan kemudahan untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Demikian para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa kami sampaikan sebagai pengisi waktu menjelang subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.